Dia flat foot makanya nggak bisa, sehingga ininya pas lagi begini ketarik sakit, ternyata emang pahanya kaku, betisnya kaku karena flat foot ternyata. Membuat penyesalan itu terlalu lama, perbaiki ke depannya bukan perbaiki ke belakangnya, karena belakang nggak bisa diperbaiki, depannya bisa. Super Kids Talk, conversations that educate, care, and empower. Halo Super Parent, kembali lagi bersama saya di Super Kid Talk, sebuah ruang percakapan yang kami hadirkan untuk membersamai Super Parent yang ada di rumah dalam proses tumbuh kembang Ananda. Di sesi sebelumnya kita sudah membahas tentang keterlambatan berjalan ya dok ya, faktornya apa saja baik itu internal ataupun eksternal, kemudian di usia berapa itu terjadi, apakah masih dikatakan normal dan perlu diberikan intervensi atau stimulus di rumah saja, dan kapan itu dikatakan red flag sehingga dia butuh bantuan untuk tenaga ahli gitu ya. Kemudian di sesi kedua ini kita akan membahas tema lanjutan dari sesi yang sebelumnya. Di saat ini kita akan membahas tentang kebiasaan anak yang jalannya jinjit atau mungkin ada kelainan yang lain gitu ya, seperti flat foot dan lain sebagainya. Oke, apakah kondisi tersebut masih dalam batas normal dan kapan kondisi yang ada itu dikatakan butuh perhatian khusus gitu. Dokter, untuk yang pertama saya ingin menanyakan kalau dari segi fisiologis gitu ya, bagaimana perkembangan lengkung kaki pada bayi kemudian sampai usia tertentu dan kapan kondisi lengkung kaki pada bayi itu dikatakan flat foot? Oke, ya jadi terima kasih pertanyaannya Mbak Elo. Jadi untuk lengkung kaki anak itu kan akan berubah, itu akan mengikuti dari perkembangan motoriknya juga gitu. Jadi pada anak-anak waktu bayi itu pasti belum ada lengkung kakinya karena masih fokusnya adalah meningkatkan kekuatan dari leher, tulang belakangnya, terangnya, terus akhirnya sampai dia bisa berdiri berjalan. Nah pada saat berdiri berjalan itulah mulai pelan-pelan terbentuk lengkung kakinya sebenarnya. Bagaimana kalau lengkung kaki itu juga sebenarnya akan terbentuk sampai sekitar usia 6 sampai 8 tahun sebenarnya, tergantung dari anaknya, tapi rata-rata 8 tahun, bahkan ada yang sampai 10 tahun. Jadi lengkung kaki itu sendiri sebenarnya fungsinya kan untuk mendistribusikan pressure atau berat badan secara merata ke kaki, membuat kaki lebih fleksibel. Kalau tidak ada lengkung kaki, kakinya jadi kurang fleksibel. Maksudnya pada saat berjalan jadi tidak fleksibel. Terus fungsinya juga untuk meratakan atau membuat anatomi kaki itu jauh lebih baik gitu. Itulah fungsinya si lengkung kaki sebenarnya. Sehingga pada anak-anak yang nantinya mulai berjalan itu nanti mulai pelan-pelan terbentuk lengkung kakinya. Lengkung kaki itu sih sebenarnya kita tidak bilang normal dan tidak normal. Ada yang lengkung kakinya terbentuk dengan arkus yang ketinggiannya normal, ada yang tidak. Tapi yang paling sering kita bilang mungkin yang flat foot ya. Flat foot tuh berarti lengkung kakinya kurang, tapi lengkung kakinya itu akan kita lihat terutama pada saat dia posisi berdiri. Jadi lengkung kaki itu akan dibilang normal kalau dia pada saat berdiri kelihatan ada lengkung kakinya gitu. Tapi kalau misalnya dia pada saat berdiri tidak ada lengkung kakinya atau bahkan kurang, kita bisa bilang itu flat foot. Tapi flat foot itu sendiri bisa dibagi menjadi yang fleksibel dan tidak fleksibel. Sebenarnya yang fleksibel tuh kalau dia misalnya angkat jari kakinya, diangkat ke atas, lengkung kakinya terbentuk. Atau pada saat dia posisi duduk, intinya kakinya tidak dibebani, ada lengkung kakinya. Tapi kalau udah berdiri jatuh lengkung kakinya. Itu namanya flat foot. Kalau misalnya flat foot itu sendiri, rata-rata sih genetik sebenarnya. Jadi bila ibu atau bapaknya flat foot, biasanya anaknya pasti flat foot. Rata-rata flat foot, atau mungkin ada anak yang tidak flat foot, mungkin ikut dari orang tua, mama atau papanya gitu. Neneknya, kakeknya gitu ya? Iya, tapi biasanya flat foot tuh genetik. Jadi pada anak-anak ada yang memang sudah genetiknya flat foot, ya kita nggak bisa ubah gitu. Walaupun misalnya dalam perkembangannya kita udah banyak stimulasi. Lalu
Ada lagi yang flat foot tidak fleksibel. Nah, itu yang biasanya ada penyebab lainnya. Misalnya pada anak-anak yang masalah palsi cerebral misalnya, atau ada masalah ototnya, misalnya terlalu kaku juga bisa. Nah, itu akan membuat, atau ada masalah bentuk kaki atau tulangnya menyatu. Nah, itu juga bisa bikin jadi flat foot yang tidak fleksibel. Jadi kalau misalnya dia tiduran atau duduk atau tidak dibebani, Tetap arkusnya tetap nggak ada. Nah, itu yang tidak fleksibel. Nah, kalau flat foot fleksibel, selama tidak ada keluhan pun kita tidak apa-apakan. Misalnya anaknya masih bisa berdiri, jalan, maksudnya baik-baik aja, bisa aktivitas kayak biasa, olahraga biasa, nggak ada keluhan. Walaupun misalnya kadang-kadang beberapa anak mungkin keluhannya suka lebih pegel Lebih capek. betisnya gitu, tapi sebenarnya secara daily life-nya nggak ada masalah gitu, buat dia sekolah, buat dia aktivitas kesehariannya nggak ada masalah, ya udah kita nggak apa-apakan. Mungkin paling kita hanya cuma edukasi, mungkin sepatunya yang harus ada pakai insole di tengahnya gitu, tapi sisanya kita nggak. Atau mungkin nanti kita minta dia untuk lebih banyak latihan misalnya, tapi pun latihan kalau usianya sudah 8-10 tahun tuh itu hanya membuat biar otot kakinya lebih kuat aja gitu. Bukan untuk menciptakan itu tadi menciptakan lembut kaki tidak. enggak. Bahkan sama seperti kalau kita tangani dengan pemakaian sepatu khusus atau insole tuh memang bukan untuk menciptakan, tapi untuk memperbaiki masalah deformitas atau dampak dari flat footnya sebenarnya, sehingga misalnya dia keluhannya suka jalan jatuh, lari itu nggak seimbang, ternyata pas diperiksa, oh flat foot nih, atau kakinya jadi X di usia 8 tahunan ke atas kakinya X. Nah, itu baru kita kasih misalnya sepatu khusus itu untuk memperbaiki itu sebenarnya. Kuatan si otot, perbaiki deformitas yang terjadi, sehingga makin hari deformitasnya juga nggak makin bertambah gitu sebenarnya. Jadi untuk flat foot tuh ada yang ditangani, ada yang tidak ditangani. Sama seperti ada keluhan atau tidak gitu. Betul, aku tergantung ada keluhan atau tidak gitu. Jadi ya kebanyakan kan pada takut ya. Anak saya flat foot, pas dilihat ya mungkin memang orang tuanya flat kakinya gitu. Tapi kalau nggak ada keluhan ya kita nggak apa-apain. Paling cuma edukasi untuk sehari-harinya, gimana caranya dia tetap aktif. Kalau misalnya anak masih usia-usia di bawah 5 tahun, udah banyak manjat aja, banyak jalan di permukaan seperti pasir, rumput yang teksturnya berbeda, yang ketinggiannya berbeda, sehingga otot-otot kakinya terangsang. Atau banyak latihan jongkok berdiri, jinjit. Nah, itu untuk paling hanya itu aja sih. Oke. Nah, terkadang orang tua nih dok, mungkin tidak banyak orang tua yang notice ya bahwa mungkin kaki anak saya kok ada bedanya gitu. Ini disebut flat foot atau tidak, mungkin kan orang tua belum begitu paham ya yang namanya flat foot. Sebenarnya kalau kita meraba permukaan telapak kaki, kalau flat foot itu berarti artinya dia tidak ada cekungan yang di tengah itu ya. Jadi kakinya mulai dari di bawah jempol mungkin sampai di bagian tumit itu semuanya datar. Iya, gitu jadi kalau misalnya ini kan jari kaki, nanti mungkin bisa dimunculkan. Nanti kita kasih gambar ya dok ya. Gitu. Nih ujung kaki ini buku-buku jari, kan nanti lengkungannya tuh dari buku-buku sampai ke arah tumit gitu. Nah, itu yang tadi saya bilang, kalau posisinya dia tiduran, duduk ada, ya mungkin fleksibel. Yang kita harus bilang tuh flat foot adalah kalau dia posisi berdiri. Kakinya tuh benar-benar nempel, kan harusnya dia gini nih, jadi ini permukaan dia harusnya begini nih, nah dia gini. Nah, pada beberapa orang yang flat foot juga dia bisa jadi begini, jadi kakinya kalau dilihat dari belakang jadi kayak X, tumitnya agak keluar gitu. Betul. Nah, itu sih yang biasanya tumitnya agak keluar, agak lebih sering ada keluhannya dibandingkan yang flat foot aja. Sama ya itu, sama faktor berat badan juga, jadi kadang-kadang anaknya flat foot tapi yang tadinya mungkin berat badannya biasa aja, masih tergolong oke, tiba-tiba anaknya menggemuk, terus baru makin kelihatan flat foot, baru ada keluhan-keluhan. Nah, itu kadang-kadang diperparah dengan berat badan yang berlebih juga. Jadi mungkin karena dia menopang berat badannya, ditambah lagi kakinya itu flat foot, dia kurang terstimulus ototnya ya, jadi ada keluhan gitu dok. Jadi karena pengaruh gaya gravitasi. Jadi kalau dia obesitas atau misalnya berat badannya berlebih, itu biasanya si gaya gravitasi dan kita bilangnya faktor ada itu fisikanya ya. Jadi nanti dia akan kakinya cenderung ke dalam.
Jadi flat footnya terlihat makin parah gitu. Jadi karena faktor berat badan sehingga dia harus melawan gaya gravitasi dan berat badannya sehingga akhirnya kakinya secara otomatis akan lebih masuk ke dalam. Nah itu lebih flat jadi kelihatannya. Jadi faktor berat badan pun juga ada pengaruhnya gitu. Jadi kadang-kadang pada saat udah posisi begitu yang tadinya dia nggak ada keluhan apa-apa, tiba-tiba dia ada keluhan gitu. Nah keluhan itu pun sendiri belum tentu terjadi karena flat footnya kan. Kita harus lihat lagi ada faktor yang lain atau enggak. Mungkin karena berat badannya bertambah gitu ya. Betul, gitu. Atau dia aktivitasnya lagi banyak atau pemakaian sepatunya nggak proper nih gitu. Jadi sepatunya kayaknya padahal dia misalnya main basket atau dia sehari-harinya suka main bola gitu, tapi pemakaian sepatunya kurang benar jadi gampang pegel betisnya gitu. Terus kadang-kadang jadinya tumitnya jadi sakit, sering sakit gitu. Oke. Berarti tadi untuk dikatakan flat foot itu ada dua. Yang pertama tadi fleksibel, yang kedua itu yang non fleksibel Iya, ya, Dok. betul. Artinya dalam Yang fix. semua posisi si kaki itu tetap terlihat flat foot ya. Gitu. Tadi juga dokter sempat sampaikan untuk penggunaan sepatu khusus ataupun insole. Nah, tadi dokter sampaikan bahwa penggunaan sepatu itu sebenarnya tidak untuk membentuk kakinya supaya ada lengkungannya, tapi itu untuk apa, Dok, tadi? Untuk mengakomodasi penyebaran pressure-nya itu. Jadi kalau dia pakai sepatu itu seakan-akan dia ada arkusnya. Iya. Dia buat aktivitas sama kalau misalnya karena flat footnya, jadi misalnya bentuk kakinya di X, terus otot-ototnya lebih kaku, pemakaian sepatu khusus itu akan membuat X-nya jadi terbantu, jadi lebih lurus ke arah lurus gitu. Walaupun sebenarnya kaki X bukan kaki X ya, jadi anak tuh sebenarnya nanti usia 3 tahun kan memang agak X kakinya. Jadi kalau memang kaki anak tuh berubah gitu. Seringkali orang tua tuh concern, anak saya flat foot dok, bawa ke kitanya usia 2 tahun. Ya nggak apa-apa. Kalau misalnya memang dia perkembangan motoriknya aman, anaknya bisa Tidak ada lari segala macam, nggak ada keluhan, ya udah nggak perlu kita apa-apain gitu. Perbanyak aja stimulasinya, ajak aja anaknya aktif karena bagaimanapun sekarang kan kecenderungan anak tuh tidak aktif, lebih banyak sedenternya karena lebih suka di rumah, lebih banyak terpapar handphone gitu, lebih banyak duduk dibandingkan aktivitas fisiknya. Nah itu kan seringkali membuat si flat foot, si kakinya ini kurang terangsang pembentukan arkusnya gitu. Jadi sebenarnya tergantung dari itu juga. Oke. Tapi ada nggak, Dok, yang akhirnya bikin jalannya jinjit gitu? Ada nggak kesinambungannya ke sana? Kalau flat foot jalan jinjit sepertinya tidak ya gitu. Jalan jinjit biasanya terpisah lagi, cuma pada flat foot tuh bisa menyebabkan jadi otot betisnya lebih kaku, jadi nanti ada Achilles tendonnya itu jadi lebih tight, jadi kita bilangnya lebih kaku, sehingga kalau kita gerak-gerakin begini-begini kok kayak agak kurang fleksibel, padahal biasanya harusnya dia bisa begini, ini kok kayak dorong-dorong kaku, terus jadinya dia suka ngeluh nyeri di betis gitu. Nah itu mirip-mirip seperti itu walking, tapi seperti apa jalan jinjit, tapi sebenarnya dibilang ada langsung pengaruh secara langsungnya sih enggak. Cuma kalau flat foot berpengaruh ke kaku terutama daerah betis sama paha belakang, iya. Apakah ada pengaruh yang lebih clumsy? Masih bisa. Makanya nanti tergantung flat footnya yang tadi fleksibel non fleksibel enggak, atau ada penyebab yang lain enggak flat footnya, atau memang karena memang pembentukan arkusnya yang kurang, atau memang karena secara genetically-nya dia memang flat foot gitu. Nah kalau misalnya tidak ada penyebab yang lainnya, ya kita nggak terlalu banyak apa-apain juga selama tidak ada keluhan gitu. Tapi kalau ada penyebab yang lainnya, baru kita lakukan tata laksana, mungkin kita pakai sepatu khusus, atau kalau yang tadi sudah merubah bentuk atau posturnya, pasti kita tata laksana gitu. Oke, berarti flat foot itu juga bisa mempengaruhi bentuk tubuh ya? Betul, postur ya, Postur. lebih tepatnya gitu. Jadi dia posturnya misalnya anaknya akan jauh lebih misalnya susah untuk ngebungkuk karena terlalu kaku paha sama betisnya. Kalau bungkuk tuh suka kayak rasa ketarik gitu. Atau kakinya karena dia kakinya tadi begini, karena flatnya, terus jadinya kan tadi bentuk ininya jadi kayak lebih X. Nah terus nanti dia akan secara otomatis tuh badan kan pinter ya, kita kan diciptakan otak itu untuk otak itu ya akan langsung muter gimana caranya ini
orang atau ini anak bisa diri jalan seimbang. Yang dia kompensasikan adalah bagian atasnya, pasti lututnya, panggulnya, sehingga nanti biasanya otot-otot sekitar situ lebih kaku gitu. Atau misalnya anaknya jadinya akan lama-kelamaan jadi bentuk kakinya jadi X, itu juga bisa. Tapi sebenarnya kalau kita lihat secara postur oke, nggak ada keluhan ya udah. Nggak ada masalah berarti ya. Iya. Selama itu tidak menimbulkan suatu permasalahan gitu, masih aman aja gitu. Berarti nggak perlu terlalu khawatir berarti ya dok ketika anak kakinya flat foot itu. Enggak, kalau misalnya memang dia nggak ada masalah sih enggak. Cuman paling yang harus dimotivasi adalah anaknya jangan jadi inaktif gitu. Jadi jangan yang cuman sering duduk aja, sehingga otot-ototnya terlatih gitu. Anak Jadi ketika kebanyakan flat foot malah justru lebih disarankan untuk anaknya beraktivitas. betul, sehingga otot-otot kakinya terbiasa, otot-otot kakinya terlatih. Kalau anaknya cuman kebanyakan duduk, malah itu cenderung kan membuat lebih kaku dibandingkan kalau dia lebih aktif secara keseharian, aktivitas fisiknya cukup gitu. Kalau yang penggunaan sepatu itu disarankan untuk semua anak dengan kondisi flat foot atau hanya yang memiliki permasalahan aja? Kalau dari dokter gimana? Kalau dari saya hanya kalau ada permasalahan aja sih. Cuma balik lagi ke mungkin memang kita harus evaluasi karena nggak semua anak pintar untuk mendeskripsikan kan. Jadi kita harus cek ulang lagi. Misalnya nih kita periksa, otot pahanya atau otot betisnya kaku nih, kayaknya kecenderungannya karena kakinya flat deh gitu. Ya udah deh, cari aja sepatu dengan ada insole-nya atau bikin insole khusus misalnya untuk sepatu yang udah ada. Pun pemilihan sepatu untuk orang-orang yang flat foot ya, baik anak maupun dewasa, kita nggak bisa kasih sepatu yang terlalu fleksibel, yang bisa ditekuk-tekuk. Nah itu bikin justru yang empuk-empuk malah nggak disarankan. Bukan empuk ya. Jadi maksudnya sepatu tuh sebenarnya kan ada kriterianya, tapi untuk yang arkusnya normal sebenarnya karena kompensasi tubuhnya baik, karena arkusnya bagus kan distribusi pressure-nya bagus-bagus aja. Jadi dia tidak membutuhkan sepatu yang khusus kan. Tapi karena flat foot distribusi pressure-nya jadinya berubah, sehingga kita butuh memunculkan si arkus tadi biar nggak terlalu capek kan. Nah tapi pada orang yang flat foot, ankle-nya secara otomatis juga jadi lebih bermasalah. Maksudnya jadinya yang tadi saya bilang lebih ke dalam jatuhnya, jadi ankle-nya kalau kita lihat di belakang kayak X. Nah kalau kita berikan gitu ya, dia kayak agak X jadi begini ke dalam gitu ya. Ya jadi ininya kan jatuh nih, jadi ininya X gitu. Nah itu kalau misalnya kita kasih sepatu fleksibel dan dia tidak terlalu tinggi bagian belakangnya, counternya, heel counternya, itu biasanya ankle-nya jadinya nggak fleksibel juga, jadi terlalu masuk ke dalam juga. Nah ujung-ujungnya jadi kecepet kaku ototnya, sehingga yang diperlukan adalah sepatu yang tidak bisa dilipat-lipat. Kan sekarang sepatu tuh kita mikirnya semakin bisa dilipat semakin enak. Nyaman, Tapi pada orang dengan flat foot masalahnya kakinya udah begitu. Kita harus mengakomodasi agar kakinya nggak makin terlalu fleksibel lagi. Itu nggak makin masuk ke dalam. Ya udah jangan kasih yang sepatu yang fleksibel. Jangan kasih sepatu yang bisa dilipat-lipat. Jangan kasih sepatu yang terlalu sempit di depannya. Jangan sepatu yang terlalu ceper gitu karena nanti nggak bisa akomodasi dari ankle-nya lagi. Cuma balik lagi itu harus kita pastikan dulu, kita harus cek dulu memang ankle-nya juga udah bermasalah atau belum, udah ada perubahan belum, jadi bikin X nggak kalau berdiri, baru kita bisa rekomendasi sepatu apa yang cocok buat anaknya. Gitu. Ternyata pemilihan sepatu juga penting dengan memperhatikan kondisi si anak ya, nggak asal beli ya dok ya. Iya, karena kan sekarang sepatu tuh banyak jenis. Betul. Pada orang dewasa aja dengan flat foot itu berpengaruh juga gitu. Ternyata ya dengan memilih sepatu yang terlalu fleksibel lebih sering nyeri pinggang gitu, lebih sering kaku betisnya gitu. Karena bagaimanapun kan misalnya apalagi yang kerjanya seharian, aktivitas di luar seharian memakai sepatu, itu kan pasti akan berpengaruh gitu. Dibanding kita yang dibanding yang memang cuma di rumah aja. Gitu. Oke dok, tadi kita udah sempat bahas sedikit tentang jalan jinjit ya gitu. Saya mau nanya nih, nah pada kondisi anak yang dia jalan jinjit, sebenarnya itu tuh ada gangguan ke perkembangan atau ada hal neurologis yang lain tuh dok?
Iya, jalan jinjit itu sebenarnya ada yang sebenarnya kalau jalan jinjit masih sampai 2 sampai di bawah 2 sampai 3 tahun, masih kita anggap normal sebenarnya. Karena pada saat usia sampai 2 tahun itu kan jalannya udah mulai stabil, tapi karena untuk dia mulai berlari itu kan dia butuh menyeimbangkan badannya. Jadi misalnya dia biar lebih seimbang dia lebih suka jinjit gitu, tapi nanti kalau dia nggak lari dia biasa aja, dia nggak jinjit. Nah itu biasanya sampai usia 2 sampai 3 tahun, di bawah itu kita masih anggap normal aja. Tapi kalau sudah di atas itu mungkin ada penyebab yang lain, misalnya ada yang tidak diketahui, kita bilang idiopatik gitu. Eh, nah si idiopatik ini katanya di dalam penelitian sih bisa diperbaiki. Ada yang karena masalah sensorik. Jadi memang karena anaknya masanya taktilnya bermasalah. Jadi dia nggak mau tuh Dia nggak mau kena-kena, menyentuh tekstur tertentu ya. Iya, jadinya dia jinjit. Atau misalnya proprioseptifnya bermasalah. Atau dia ada, ya itu tadi masalah sensori. Atau ada masalah perkembangan yang lain. Misalnya pada anak-anak dengan gangguan perkembangan seperti autism gitu, itu juga bisa gitu, karena memang autism juga disertai dengan masalah sensorik juga biasanya. Nah itu juga jadi anaknya jalan jinjit. Atau anaknya ada masalah misalnya secara anatomi atau si Achilles tendonnya udah memendek. Pada anak-anak dengan palsi cerebral itu bisa. Pada anak-anak dengan gangguan perkembangan yang lain, sehingga tendon Achilles tuh yang di belakang kaki itu, Achilles tendon yang di belakang tumit itu dia pendek. Karena dia pendek, jadi otomatis dia menarik kaki ke atas. Nah itu juga bisa menyebabkan jadi two walking. Gitu. Nah atau anak-anaknya masalah keseimbangan, karena misalnya otot trangnya nggak kuat, jadi cenderung mau begini jatuh ke depan. Jadi perutnya misalnya ke depan kalau jalan, nah itu pasti dia akan jadi two walking. Nah itu harus diperiksa dulu penyebabnya apa. Idiopatika, ada penyebab misalnya tadi masalah saraf atau neural misalnya palsi cerebral, atau ada masalah ternyata secara anatominya Achilles tendonnya pendek, atau misalnya ada juga metatarsus valgus, maksudnya kakinya masuk ke dalam. Terus ininya jadi begini, nah itu juga bikin tendon Achilles jadi seakan-akan ininya two walking juga. Nah itu masalah kelainan biasanya dari lahir gitu lah, itu juga harus diperbaiki gitu. Itu harus dilihat satu-satu. Berarti untuk pendekatannya juga kita nggak bisa langsung berikan tips disamaratakan ya, karena kita perlu lihat dulu jalan jinjitnya kenapa ya. Betul. Karena neurologis kah, karena tadi ada gangguan perkembangan dan lain sebagainya, atau mungkin yang tadi spektrum autisme itu juga bisa ya dok. Oke. Kemudian dalam kasus anak yang dia jalan jinjit atau kakinya flat foot, itu kira-kira kapan orang tua sudah harus melakukan atau memberikan intervensi? Oke, kalau misalnya yang tadi flat foot mungkin saya udah jelaskan kalau ada masalah. Kalau misalnya anaknya mengeluh, sering sakit, pegel, untuk dia olahraga jadi cepet capek, padahal misalnya olahraga cuma lari sedikit gitu, cepet capek, itu baiknya diintervensi aja. Intervensinya biasanya bentuknya sepatu, insole, atau mungkin kalau memang perlu sampai ada perubahan dari struktur di atasnya, kita kasih sepatu khusus. Kalau misalnya tidak ada masalah, ya flat foot kita nggak tangani macam-macam. Paling ya juga sama kita edukasi untuk latihan tuh misalnya kayak punya kelereng, jadi jarinya ngambil kelereng, dijepit kelerengnya pakai jari-jari kaki. Terus latihan jinjit, lalu latihan sambil duduk atau berdiri, jari-jarinya mengkerutkan, mencengkeram handuk gitu. Itu salah satu latihan untuk otot instruksi kakinya. Latihan untuk sensoriknya sama proprioseptifnya, latihan misalnya lari-lari di atas rumput atau pasir dengan ketinggian yang berbeda karena permukaannya berbeda, itu juga latihan, itu buat anaknya. Kalau misalnya nggak ada keluhan, ya mungkin kita masukin latihan gitu untuk bisa sering diberikan kepada anaknya. Apakah itu untuk merangsang arkusnya normal? Minimal itu untuk membantu otot-ototnya lebih kuat sehingga distribusi pressure-nya masih bisa dikompensasikan dari otot tersebut. Nggak cepet capek jadinya betis sama pahanya. Kalau untuk two walking atau jinjit, ya itu tadi kita lihat lagi di usia berapa two walkingnya, ada penyebab nggak two walkingnya. Ya kalau misalnya di usia kurang dari 2 tahun tapi udah two walking dan ada
eh, pemendekan Achilles ternyata pas kita periksa. Jadi pas kita bergerakin kakinya diginiin kok susah banget. Nah itu kita harus intervensi. Tapi kalau misalnya pada saat 2 tahun dia tuh walking atau 2 tahun 3 tahun, tapi kita begini nggak ada masalah, nggak pendek ototnya gitu, nggak pendek Achillesnya, kita masih bisa lihat dia perkembangannya baik ya kita nggak apa-apain, paling edukasi kita tunggu misalnya 3 tahun masih gitu juga nggak, tapi kalau 3 tahun masih gitu juga biasanya kita intervensinya dengan misalnya kalau perlu fisioterapi untuk ngurangin kakunya, bisa kita kasih sepatu khusus, misalnya kayak sepatu-sepatu yang boot gitu, jadi sepatu boot itu kan dia tinggi, terus ininya kan lebih cengkram, jadi dia untuk menjinjit susah. Iya kan, jadi karena dia tekan di sini, ya gitu. Nah jadi dia menjinjit susah, nah itu juga bisa. Atau misalnya kita intervensi sensoriknya, ternyata memang karena masalah sensorik, jadi kita intervensi sensoriknya itu juga bisa. Atau misalnya ternyata penyebab lainnya ada masalah pendek sekali si Achilles tendonnya yang mungkin perlu diterapi, ternyata kita lihat nih kayaknya kalau terapi nggak mungkin harus dioperasi ya kita operasi gitu. Misalnya pada metatarsus parus kan itu memang kelainan dari lahir, mungkin orang tuanya baru ngeh dan akhirnya baru dibawa pada saat anaknya udah mulai jalan, baru kelihatan gitu, kita kasih sepatu khusus misalnya gitu. Jadi tergantung nanti di usia berapa dan kondisi jalan jinjitnya seperti apa, penyebabnya apa. Kalau misal jalan jinjitnya ternyata tidak ada hubungannya dengan kondisi fisik gitu dok, maksudnya bagian ininya juga oke, waktu diginiin juga ternyata dia tidak ada pemendekan dan lain sebagainya, berarti perlu kita lihat juga untuk aspek perkembangan yang lainnya ya, karena dikhawatirkan ternyata itu jadi salah satu ciri anak ini ada sindrom autisme. Bukan hanya itu sih, masih ternyata tuh walking itu juga bisa disertai dengan katanya sering berbarengan lah perkembangan bicara bahasa, speech delay. Gitu. Bisa nyambung ke sana ya dong. Iya. Kalau Jadi yang saya baca tuh gitu. walking itu ya mungkin karena dari sensoriknya juga bisa. Jadi yang saya baca tuh kalau ada anak tuh walking kita lihat lagi ada masalah speech delay enggak. Karena kadang-kadang sering bersamaan gitu. Nah kalau misalnya tadi yang kalau masalah autism ya berarti kita terapi, misalnya kita terapi sensori integrasinya gitu. Kita kasih terapinya buat masalah autismnya. Kalau misalnya perlu dikasih obatnya itu juga kita refer misalnya ke dokter anak gitu. Nah itu atau psikiatri anak itu. Jadi semuanya jalan barengan sih. Jadi kita nggak intervensi satu-satu gitu. Tapi yang penyebabnya kita intervensi. Tuh walkingnya juga kita intervensi. Tapi kalau misalnya untuk anak-anak dengan masalah autism lebih ke ya tadi terapi sensori integrasi yang kita intervensinya gitu. Kalau dia nggak ada masalah anatomi yang lainnya, gitu. Misalnya ototnya oke, tendon Achillesnya oke, gitu. Berarti tadi yang dokter sampaikan ada anak yang walking itu mungkin aja dia juga ada speech delay gitu ya. Itu hanya untuk anak yang memang terdeteksi dia ada autism gitu ya. Kita screening semua sih, bukan hanya autism juga, tapi ternyata di penelitian tuh biasanya seringnya barengan. Berarti bukan hanya misalnya anaknya tuh walking kemudian dia speech delay, berarti kita langsung ngejudge bahwa anak ini autism, belum tentu juga ya. Masih harus kita lihat dulu untuk penyertanya apa gitu. Iya, autism kan memang pemeriksaannya lebih detail lagi, lebih kompleks ya, karena banyak aspek yang harus dilihat. Misalnya konsekuensi jangka panjang flat foot itu sendiri secara garis besarnya mungkin kalau udah dewasa, kalau aktivitasnya monoton paling sering sih low back pain, atau ya itu tadi paha sama betisnya lebih sering kaku gitu. Itu kalau konsekuensi jangka panjangnya dari flat foot tadi. Tapi kalau misalnya itu walking ya itu jadinya nanti untuk keseimbangan gampang jatuh. Tapi kalau misalnya dia faktor tuh walkingnya terjadi karena keseimbangan, ya misalnya jadinya nanti tendon Achillesnya jadi lebih pendek, otot betisnya jadi kaku. Jadi biasanya kalau otot betisnya kaku jadi pasti memendek. Ujung-ujungnya kalau otot betis memendek pasti otot paha belakang memendek, karena itu saling berhubungan. Nanti otot paha belakang memendek ya berarti nanti pinggangnya juga jadi memendek. Ini biasanya posturnya jadi jelek gitu. Nah dampak postur jelek pasti ada dampak lainnya, misalnya ada nyeri-nyeri di pinggang, di kaki, di paha, atau misalnya jadinya duduknya jadi susah, jongkok jadi susah, mau misalnya membungkuk atau posisi ruku pas sholat jadi susah gitu. Itu sih dampak konsekuensi jangka panjang ya. Tapi kalau flat foot paling sering jadi nyeri pinggang gitu. Sama
pada beberapa orang jadi gampang sprain, sering kesleo, gampang plantar fasciitis. Plantar fasciitis tuh selaput kakinya sering sakit, jadi bangun tidur telapak kakinya atau tumitnya suka sakit, tapi nanti udah jalan berapa langkah udah better gitu. Itu karena betisnya kaku. Nah itu sering tuh saya Dok, bangun tidur kakinya nggak enak, tapi setelah dipakai aktivitas sih nggak kenapa-kenapa juga. Itu kenapa tuh? Plantar fasciitis kan. Masih sering-sering stretching betis Oh dulu. gitu, jadi kebanyakan apa itu Dok? Kebanyakan duduk. Iya, betul. Betul ya. Aktivitas kita monoton sih sekarang. Benar-benar Iya, banyak jadi duduk ya, jadi iya, jadinya kan duduk tuh bukan berarti otot kita nggak kerja. Duduk tuh pada saat kita duduk ya otot paha belakangnya harus kerja terus-terusan, malah pinggangnya kayak gini nih. benar. Ini kan saya bekerja pinggangnya gitu. Makanya kalau orang habis duduk tuh malah pegelnya tuh dari atas ke bawah. Tapi kalau orang aktivitasnya mobile, ya nggak terlalu pegel gitu malah gitu. Dibandingkan orang aktivitasnya misalnya depan komputer lama gitu, pasti pegelnya, lehernya pegel, pinggangnya pegel, kakinya pegel, betisnya pegel, paha belakangnya pegel, nah bangun tuh udah gitu ya, karena sebenarnya aktivitasnya monoton gitu. Padahal kalau dipikir capek apa sih orang kerja cuma duduk doang gitu, gitu kan Iya, Dok, gitu. betul. Tapi memang rasanya seperti itu sih Dok, dan saya juga kadang sering banget sakit pinggang ya. Berarti. Iya, berarti kalau kayak gitu ya sering stretching tuh biasanya paha belakangnya kaku. Jadi masih sering stretching. Malah orang yang aktivitasnya monoton, lebih banyak duduk, stretchingnya malah harus lebih banyak dibandingkan orang yang mobile. Karena kalau mobile itu dia kerja banyak jalan segala macam. Misalnya anggaplah alas sepatunya oke gitu ya, dia nggak ada faktor yang lain, ya ototnya kerjanya bagus gitu malah. Itu maksudnya ototnya bekerja dengan panjang yang baik gitu. Jadi betisnya kan nggak terus-terusan tarik, paha belakangnya kan berdiri itu kan paha belakang ototnya bekerja tapi dia nggak kontraksi yang berlebihan gitu. Apalagi kalau jangka panjang gitu. Tapi kalau kita bicara tentang stretching nih Dok, stretchingnya anak dengan non flat foot gitu ya, dengan anak yang flat foot atau mungkin toe walking itu bisa sama atau beda? Pasti beda, karena pasti pada anak walking sama flat foot kan ototnya lebih kaku. Jadi pasti stretchingnya mungkin lebih banyak. Misalnya anggaplah kita mau stretching paha belakangnya. Biasanya untuk anak biasa ya udah cuman tarik aja gini gitu. Nah ini sampai betis-betisnya kita harus stretch sendiri gitu. Dia harus kakinya dilurusin lagi. Terus ada nanti anaknya harus misalnya sambil membungkuk, sambil kakinya ditarik gitu. Dan itu lebih sakit biasanya karena ototnya lebih kaku gitu. Mungkin dampak atau rasa nyeri yang dirasakan, kaku yang dirasakan lebih besar pada anak-anak kalau di stretching pada anak-anak yang flat foot dan toe walking gitu, dibandingkan anak-anak biasa mungkin dia lebih fleksibel malah. Karena ada tuh kadang-kadang kita Bener-bener. Coba cium lutut, Ada yang bisa, ada yang enggak ya. Ada yang enggak, coba lihat, dan jangan dia flat foot makanya nggak bisa, sehingga ininya pas lagi begini ketarik sakit, ternyata emang pahanya kaku, betisnya kaku karena flat foot ternyata. Itu bisa juga, itu baru ketahuan kalau dia udah mulai stretching gitu. Walaupun nggak semua orang fleksibilitasnya sama ya, kalau dia begini tapi dia nggak sakit ya berarti nggak ada masalah, emang fleksibilitasnya aja berbeda. Tapi kalau dia begini dia sakit ya mungkin kaku di paha belakang itu. Jadi ternyata pertumbuhan dan perkembangan anak itu sangat berprogres ya, dalam artian mungkin dulu di usia 1-3 tahun itu belum ada, mungkin aja itu bakal mungkin permasalahannya baru ada di usia di atas 3 tahun gitu. Iya betul. Berarti orang tuh memang harus aware Dok ya, setiap perkembangan dan pertumbuhan anaknya tuh harus paham gitu. Iya, sama kayak bentuk kaki. Bentuk kaki kan juga berubah. Seiring dengan perkembangan motorik anak, bentuk kaki akan berubah, bentuk lutut akan berubah gitu. Postur akan berubah gitu. Ya makanya sebaik mungkin anaknya aktif gitu. Gitu. Iya, jadi dirangsang, saya distimulasi perkembangan motoriknya sesuai umurnya. Kalau enggak terstimulasi pasti ada aja yang berubah atau berbeda gitu. Jadi misalnya yang tadi saya bilang kayak kaki nanti usia 3 tahun anak tuh udah mulai X. Kenapa sih terjadi mulai X? Gitu, karena ada perkembangan motorik yang harus dicapai yang lain gitu. Jadi emang ya ciptaan Tuhan tuh sepintar itu sampai dia Tuhan tuh membuat kaki anak tuh berubah nih seiring dengan waktu menyesuaikan dengan perkembangan motoriknya. Sensorik anak tuh berubah seiring dengan waktu menyesuaikan perkembangan yang dia capai gitu.
Karena itu semua kan juga otaknya juga berkembang. Benar. Ya gitu. Ya sedetail itu ternyata diciptakannya kita. Iya, Jadi ya jaga dengan baik. berdasarkan fungsinya dan sesuai dengan kebutuhan ya, Iya, Dok ya. betul. Sebenarnya kalau kita nalar kayaknya, wih keren banget ya, gitu. Iya, Sampai nggak ada banget. part yang terlewat gitu. Betul. Jadi kalau manusia mau dipelajari lebih utuh, serumit itu sebenarnya gitu. Hal-hal yang kayak gitu tuh kalau kita nggak paham, maksudnya kalau kita nggak belajar atau kita nggak mencoba kita nggak mendalami, mungkin kok kayak saya juga bingung dulu. Sebelum saya jadi dokter rehab, saya mana tahu kalau ternyata bentuk kaki tuh berubah ya. Oh ternyata kalau dipikir, oh kenapa? Terus pas lihat, ya oh iya ternyata motoriknya memang berkembang. Ya seringnya berkembangnya motorik, makin dia ke arah berdiri tegak dan berjalan pasti berubah juga bentuk kakinya, bentuk pahanya, bentuk pinggulnya. Kenapa perempuan laki-laki diciptakan berbeda? Ya kan karena ada maksud di dalamnya. Betul. Oh karena perempuan harus mengandung, Betul. ya gitu. Serumit itu ternyata Sesuai dengan manusia. fungsi Iya, sesuai dengan fungsinya. diciptakannya gitu ya. Iya betul. Kalau saya hari ini nggak ketemu dokter, saya juga nggak tahu nih kalau ternyata bentuk kaki, telapak kaki itu berubah-ubah setiap Iya. perkembangannya. Oke dok, terakhir nih dok dari saya. Kan kalau kita bicara tadi ya, mulai dari pertanyaan pertama sampai terakhir, kayaknya kok takutnya gitu orang tua yang ada di rumah ngerasa kayak serumit itu ya, sesusah itu ya jadi orang tua gitu. Mungkin dokter boleh bagi satu tips aja buat orang tua gitu, bagaimana supaya orang tua itu tidak terlalu worry tapi juga tidak mengabaikan gitu. Tipsnya pertama, kita punya fasilitas posyandu mungkin dimanfaatkan dengan baik. Pasti punya KIA, dimanfaatkan dengan baik bukunya, dibaca gitu. Karena sebenarnya perkembangan normal, berat badan segala macam sudah tertera di situ. Jadi mau apa-apa baca aja bukunya. Itu sebagai panduan. Tahu ya sekarang kan kita sudah bisa googling, cuma memang kita harus pilih-pilih. Tapi untuk perkembangan motorik, perkembangan bahasa segala macam itu ada diagramnya, itu bisa di googling sendiri. IDAI sendiri, Ikatan Dokter Anak kan sebenarnya sudah menerbitkan. Jadi mungkin tips and triknya adalah balik lagi ke panduan aja gitu. Oh anak saya sesuai apa enggak? Dan balik lagi ke intuisi orang tua sebenarnya. Kadang orang tua tuh biasanya punya intuisinya sendiri. Kalau merasa sudah kayaknya ada something wrong, bawa aja diperiksa. Semisal ternyata sudah diperiksa dengan baik oleh tenaga kesehatan, oleh dokter segala macamnya, oh enggak sih, baik-baik aja ya udah. Gitu. Tapi kalau misalnya memang secara intuisi juga udah merasa kayaknya ada sesuatu yang bermasalah, walaupun saya masih belum bisa mendeskripsikan itu, nggak apa-apa, lebih baik bawa aja. Atau kalau misalnya ternyata di buku panduan KIA-nya ada yang bermasalah, bawa langsung pada saat pemeriksaan. Biasanya kan ada pemeriksaan tuh pada saat vaksin, cek bulanan, posyandu. Kan kita udah ada fasilitasnya mungkin kalau di daerah Jakarta ya harusnya ada posyandu. Kalau misalnya bisa bawa ke posyandu itu akan lebih baik sih itu. Jangan men-scroll HP untuk hal-hal yang maksudnya jangan bandingkan dengan anak lain, tapi bandingkanlah dengan buku panduannya. Gitu. Kalau bandingkan dengan anak lain, perkembangan anak beda-beda. Ada yang lebih cepet, ya ada kadang mentok-mentok dikit gitu. Tapi balik lagi ke panduannya. Kalau di panduannya memang belum tercapai ya bawa. Tapi kalau misalnya sudah tercapai ya berarti menuju ke perkembangan yang berikutnya. Tapi kalau dibandingkan dengan anak lain, tapi kita nggak melihat panduannya, puyeng sendiri mama papa. Jadi pakailah buku panduannya. Kalau belum punya buku ya datang aja ke puskesmas misalnya, ke posyandu biasa dikasih gitu. Harusnya sih itu free lah, kalau kita sering vaksin juga ke rumah sakit juga pasti dapat bukunya. Gitu. Itu kan program pemerintahnya. Dimanfaatkan dengan baik.
Ternyata di dalam buku KIA itu banyak manfaatnya ya dok, karena di halaman awal pasti kan diberikan panduan ya. Tebel kan tuh? Ah betul. Iya, tebel tuh. Biasanya kan di halaman depan kan ada ya, kayak misal 0 sampai 3 bulan itu harus mencapai apa dan lain sebagainya ya. Dan sebenarnya di situ sudah lengkap. Setahu saya sih udah lengkap di situ, udah semua. Bahkan untuk kita mau ukur tinggi badan, berat badan, kita masukin kurva sendiri juga Bisa sebenarnya. bisa. Terus nanti di usia segini kita balik, di usia 9 bulan tuh biasanya udah ada tulisannya tuh harus apa. Kan kadang-kadang vaksin wajib itu kan dimasukin di situ juga gitu. Coba dicek mama papa, anak saya udah gede, saya juga udah lupa. tapi ada setahu saya di situ ya. Sekarang informasi lebih gampang Betul. didapat. Tinggal bagaimana kita bisa menyesuaikan dengan panduannya aja. Dan fasilitas kesehatan juga makin kesini kan juga makin lengkap ya dok, daripada kita yang zaman dulu gitu ibarat kata. Lebih gampang dicapai ya harusnya, lebih aksesnya lebih ada lah gitu, lebih banyak, lebih lengkap, lebih banyak yang deket rumah juga mungkin gitu, jadi bisa lebih gampang dicapai. Oke, terima kasih banyak tipsnya untuk super parent gitu ya. Jadi tadi yang saya garis bawahi, saya ingat betul dokter tadi menyampaikan bahwa seorang orang tua itu pasti punya intuisi. Ya, kalau memang dirasa anaknya memang ada salah satu kok agak beda nih gitu ya, maka buka dulu buku panduannya atau mungkin boleh langsung datang menemui dokter ya untuk melakukan screening atau asas mendeteksi dini itu tadi. Betul. Gitu. Dan kalau memang sudah disampaikan fakta yang ada, jangan denial ya dok. Gitu. Jadi karena semakin orang tua bisa menerima, maka semakin cepat anak dapat penanganan yang baik ya. Betul. Belajar. Jadi orang tua kayaknya harus belajar menerima saran mana yang baik, mana yang enggak sih ya gitu. Maksudnya kadang kita disadarkan oleh orang lain kan. Iya, kadang-kadang kan ya gitu. Iya. Belum tentu kita sadar, tapi orang lain nyadarin, ya anggaplah itu oh ya, coba lihat lagi berarti oh ya ada panduannya ternyata emang berkata memang harusnya begitu. Oh ya udah. Itu berarti saya memang harus misalnya bawa ke dokter gitu. Tapi kalau misalnya ternyata yang udah dibikin normalnya enggak sih, ya udah. Gitu. Nggak apa-apa ya, nggak masalah. Open minded aja. Oke dok, terima kasih banyak dok penjelasannya hari ini. Pembahasan kita juga hari ini cukup lengkap ya, mulai dari sesi 1 sampai sesi 2. Tips dari dokter juga oke banget. Mungkin boleh dipraktekkan super parent yang ada di rumah gitu. Orang super parent itu berhak menentukan ini anaknya kedepannya mau seperti apa gitu ya. Betul. Intinya baik buruknya anak tergantung dari bagaimana orang tua dalam menghandle gitu ya dok ya. Iya betul, sama bagaimana orang tua bisa menyingkapi apa yang terjadi pada anak kita gitu kira-kira ya. Jadi tetap harus diterima, mau ada baiknya, mau ada buruknya, bagaimana kita menerima anak, kemudian bagaimana cara kita menyikapinya, bagaimana cara kita cari bantuan gitu mungkin ya. Iya. Jadi kalau sudah memang ada kurangnya di anak kita ya udah jangan diam aja. Berarti memang harus butuh mencari bantuan. pertolongan ya. Lebih cepat lebih baik. Nah, lebih cepat dapat penanganan jauh lebih baik ya. Iya, Kalau memang ada gap yang perlu dikejar supaya lebih cepat penanganannya lebih baik ya, terutama buat anak ya. Kalau dewasa mungkin nggak ada yang perlu dikejar, anak kan perkembangan yang perlu dikejar. Jadi jangan sampai terlambat iya, walaupun udah terlambat jangan sampai gapnya terlalu jauh gitu aja gitu. Jadi jangan kalau udah bawa anak udah menemukan sesuatu yang kurang juga jangan menyesal, jangan membuat penyesalan itu terlalu lama. Perbaiki ke depannya, bukan perbaiki ke belakangnya, karena belakang nggak bisa diperbaiki, depannya bisa. Iya benar kan ya. Iya, benar, hidup benar, buat dok. masa depannya. Betul. Hari ini dan masa depan. Iya kan? Kalau yang belakang nggak bisa diperbaiki, nah karena kita tahunya mungkin baru hari ini, nah kedepannya tuh baru yang bisa kita perbaiki ya. Itu ada tuh di film lucu yang bertema panda. Oke, terima kasih banyak ya dok atas kehadirannya hari ini. Terima kasih untuk ilmunya, Yes, terima kasih untuk sama-sama. sharingnya dan insight yang sangat luar biasa di hari ini. Semoga yang kita bahas hari ini bermanfaat bagi super parent yang sedang menonton Super Kid Talk hari ini, dan juga semoga super parent yang ada di rumah jauh lebih peka ya, gunakan intuisinya sebagai orang tua gitu. Semangat terus dalam membersamai tumbuh kembangan Anda, jangan patah semangat, banyak belajar karena setiap hari itu banyak sekali ilmu yang mungkin sudah di-update ya dok gitu.
Semangat untuk Super Parent. Terima kasih sudah menyaksikan Super Kid Talk hari ini. Jangan lupa untuk like, kemudian komen, dan juga share postingan kami kalau memang ini bermanfaat bagi teman atau saudara yang lainnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Terima kasih. Dia flat foot makanya nggak bisa, sehingga ininya pas lagi begini ketarik sakit, ternyata emang pahanya kaku, betisnya kaku, mana flat foot ternyata. Bisa juga itu baru ketahuan kalau dia udah mulai stretching gitu. Walaupun nggak semua orang fleksibilitasnya sama ya kalau dia begini tapi dia nggak sakit ya berarti nggak ada masalah, emang fleksibilitasnya aja berbeda. Tapi kalau dia begini dia sakit ya mungkin kaku di belakang itu. Jadi ternyata pertumbuhan dan perkembangan anak itu sangat berprogres ya, dalam artian mungkin dulu di usia 1-3 tahun itu belum ada, mungkin aja itu bakal mungkin permasalahannya baru ada di usia di atas 3 tahun gitu. Iya betul. Berarti orang tuh memang harus aware dok ya, setiap perkembangan dan pertumbuhan anaknya tuh harus paham gitu. Iya, sama kayak bentuk kaki. Bentuk kaki kan juga berubah. Seiring dengan perkembangan motorik anak, bentuk kaki akan berubah, bentuk lutut akan berubah gitu. Postur akan berubah gitu. Ya makanya sebaik mungkin anaknya aktif gitu. Iya, jadi dirangsang, saya distimulasi perkembangan motoriknya sesuai umurnya. Kalau enggak terstimulasi pasti ada aja yang berubah atau berbeda gitu. Jadi misalnya yang tadi saya bilang kayak kaki nanti usia 3 tahun anak tuh udah mulai X. Kenapa sih terjadi mulai X? Gitu karena ada perkembangan motorik yang harus dicapai yang lain gitu. Jadi emang ya ciptaan Tuhan tuh sepintar itu sampai dia Tuhan tuh membuat kaki anak tuh berubah nih seiring dengan waktu menyesuaikan dengan perkembangan motoriknya. Sensorik anak tuh berubah seiring dengan waktu menyesuaikan perkembangan yang dia capai gitu. Karena itu semua kan juga otaknya juga berkembang. Ya gitu. Ya sedetail itu ternyata diciptakannya kita. Jadi ya jaga dengan baik. Berdasarkan fungsinya dan sesuai dengan kebutuhan ya. Iya betul. Sebenarnya kalau kita nalar kayaknya wih keren banget ya. Iya, gitu. Sampai nggak ada part yang terlewat gitu. Betul. Jadi kalau manusia mau dipelajari lebih utuh, serumit itu sebenarnya gitu. Hal-hal yang kayak gitu tuh kalau kita nggak paham, maksudnya kalau kita nggak belajar atau kita nggak mencoba, kita nggak mendalami, mungkin kok kayak saya juga bingung dulu. Sebelum saya jadi dokter rehab saya mana tahu kalau ternyata bentuk kaki tuh berubah ya. Ternyata kalau dipikir kenapa, terus pas lihat ya iya ternyata motoriknya memang berkembang. Ya seringan berkembangnya motorik makin dia ke arah berdiri tegak dan berjalan pasti berubah juga bentuk kakinya, bentuk pahanya, bentuk pinggulnya. Kenapa perempuan laki-laki diciptakan berbeda? Ya kan karena ada maksud di dalamnya. Karena perempuan harus mengandung. Ya gitu. Serumit itu ternyata dengan fungsi diciptakannya gitu. Iya betul. Kalau saya hari ini nggak ketemu dokter, saya juga nggak tahu nih kalau ternyata bentuk kaki telapak kaki itu berubah-ubah setiap perkembangannya. Oke dok, terakhir nih dok dari saya. Kan kalau kita bicara tadi ya, mulai dari pertanyaan pertama sampai terakhir kayaknya kok takutnya gitu orang tua yang ada di rumah ngerasa kayak serumit itu ya, sesusah itu ya jadi orang tua gitu. Mungkin dokter boleh bagi satu tips aja buat orang tua gitu. Bagaimana supaya orang tua itu tidak terlalu worry tapi juga tidak mengabaikan gitu. Tipsnya pertama kita punya fasilitas posyandu mungkin dimanfaatkan dengan baik. Pasti punya KIA, dimanfaatkan dengan baik bukunya, dibaca gitu karena sebenarnya perkembangan normal, berat badan segala macam sudah tertera di situ. Jadi mama papa baca aja bukunya itu sebagai panduan. Ya sekarang kan kita sudah bisa googling, cuma memang kita harus pilih-pilih. Tapi untuk perkembangan motorik, perkembangan bahasa segala macam itu ada diagramnya, itu bisa di googling sendiri. IDAI sendiri, Ikatan Dokter Anak kan sebenarnya sudah menerbitkan. Jadi mungkin tips and triknya adalah balik lagi ke panduan aja gitu. Anak saya sesuai apa enggak? Dan balik lagi ke intuisi orang tua sebenarnya. Kadang orang tua tuh biasanya punya intuisinya sendiri. Kalau merasa sudah
kayaknya ada something wrong, bawa aja diperiksa. Semisal ternyata sudah diperiksa dengan baik oleh tenaga kesehatan, oleh dokter segala macamnya, oh enggak sih, baik-baik aja, ya udah gitu. Tapi kalau misalnya memang secara intuisi juga udah merasa kayaknya ada sesuatu yang bermasalah, walaupun saya masih belum bisa mendeskripsikan itu, nggak apa-apa, lebih baik bawa aja. Atau kalau misalnya ternyata di buku panduan KIA-nya ada yang bermasalah, bawa langsung pada saat pemeriksaan. Biasanya kan ada pemeriksaan tuh pada saat vaksin, cek bulanan, posyandu. Kan kita udah ada fasilitasnya mungkin kalau di daerah Jakarta ya harusnya ada posyandu. Kalau misalnya bisa bawa ke posyandu itu akan lebih baik sih itu. Jangan men-scroll HP untuk hal-hal yang maksudnya jangan bandingkan dengan anak lain, tapi bandingkanlah dengan buku panduannya. Gitu. Kalau bandingkan dengan anak lain, perkembangan anak beda-beda. Ada yang lebih cepet, ya ada kadang mentok-mentok dikit gitu. Tapi balik lagi ke panduannya. Kalau di panduannya memang belum tercapai ya bawa. Tapi kalau misalnya sudah tercapai ya berarti menuju ke perkembangan yang berikutnya. Tapi kalau dibandingkan dengan anak lain, tapi kita nggak melihat panduannya, puyeng sendiri mama papa. Jadi pakailah buku panduannya. Kalau belum punya buku ya datang aja ke puskesmas misalnya, ke posyandu biasa dikasih gitu. Harusnya sih itu free lah, kalau kita sering vaksin juga ke rumah sakit juga pasti dapat bukunya. Gitu. Itu kan program pemerintah ya. Dimanfaatkan dengan baik. Ternyata di dalam buku KIA itu banyak manfaatnya ya dok, karena di halaman awal pasti kan diberikan panduan ya. Tebel kan tuh? Betul. Iya, tebel tuh. Biasanya kan di halaman depan kan ada ya, kayak misal 0 sampai 3 bulan itu harus mencapai apa dan lain sebagainya ya. Dan sebenarnya di situ sudah lengkap. Setahu saya sih udah lengkap di situ, udah semua. Bahkan untuk kita mau ukur tinggi badan, berat badan, kita masukin kurva sendiri juga. Bisa sebenarnya. Bisa. Terus nanti di usia segini kita balik, di usia 9 bulan tuh biasanya udah ada tulisannya tuh. Harus apa. Kan kadang-kadang vaksin wajib itu kan dimasukin di situ juga gitu. Coba dicek mama papa, anak saya udah gede, saya juga udah lupa. tapi ada setahu saya di situ ya. Sekarang informasi lebih gampang didapat. Tinggal bagaimana kita bisa menyesuaikan dengan panduannya aja. Dan fasilitas kesehatan juga makin kesini kan juga makin lengkap ya dok, daripada kita yang zaman dulu gitu ibarat kata. Lebih gampang dicapai ya harusnya, lebih aksesnya lebih ada lah gitu, lebih banyak, lebih lengkap, lebih banyak yang dekat rumah juga mungkin gitu, jadi bisa lebih gampang dicapai. Oke, terima kasih banyak tipsnya untuk super parent gitu ya. Jadi tadi yang saya garis bawahi, saya ingat betul dokter tadi menyampaikan bahwa seorang orang tua itu pasti punya intuisi. Ya, kalau memang dirasa anaknya memang ada salah satu kok agak beda nih gitu ya, maka buka dulu buku panduannya atau mungkin boleh langsung datang menemui dokter ya untuk melakukan screening atau asas mendeteksi dini itu tadi. Gitu. Dan kalau memang sudah disampaikan fakta yang ada, jangan denial ya dok. Gitu. Jadi karena semakin orang tua bisa menerima, maka semakin cepat anak dapat penanganan yang baik ya. Betul. Belajar. Jadi orang tua kayaknya harus belajar menerima saran mana yang baik, mana yang enggak sih ya gitu. Maksudnya kadang kita disadarkan oleh orang lain kan. Iya, kadang-kadang kan ya gitu. Belum tentu kita sadar, tapi orang lain nyadarin, ya anggaplah itu oh ya, coba lihat lagi berarti oh ya ada panduannya ternyata emang berkata memang harusnya begitu. Oh ya udah, itu berarti saya memang harus misalnya bawa ke dokter gitu. Tapi kalau misalnya ternyata yang udah dibikin normalnya enggak sih, ya udah itu nggak apa-apa ya, nggak masalah gitu. Open minded aja. Oke dok, terima kasih banyak dok penjelasannya hari ini. Pembahasan kita juga hari ini cukup lengkap ya, mulai dari sesi 1 sampai sesi 2. Tips dari dokter juga oke banget, mungkin boleh dipraktekkan super parent yang ada di rumah gitu. Orang super parent itu berhak menentukan ini anaknya kedepannya mau seperti apa gitu ya. Betul. Intinya baik buruknya anak tergantung dari bagaimana orang tua dalam menghandle gitu ya dok ya. Iya betul, sama bagaimana orang tua bisa menyingkapi apa yang terjadi
pada anak kita gitu kira-kira ya. Jadi tetap harus diterima, mau ada baiknya, mau ada buruknya, bagaimana Betul. kita menerima anak, kemudian bagaimana cara kita menyikapinya, bagaimana cara kita cari bantuan gitu mungkin ya. Iya. Jadi kalau sudah memang ada kurangnya di anak kita ya udah jangan diam aja. Berarti memang harus butuh mencari bantuan. pertolongan ya. Lebih cepat lebih baik. Nah, lebih cepat dapat penanganan jauh lebih baik ya. Iya, Kalau memang betul. ada gap yang perlu dikejar supaya lebih Cepat penanganannya lebih baik ya, terutama buat anak ya. Kalau dewasa mungkin nggak ada yang perlu dikejar, anak kan perkembangan yang perlu dikejar. Jadi jangan sampai terlambat iya, ya. jangan sampai, walaupun udah terlambat jangan sampai gapnya terlalu jauh gitu aja gitu. Jadi jangan kalau udah bawa anak, udah menemukan sesuatu yang kurang juga jangan menyesal, jangan membuat penyesalan itu terlalu lama. Oke. Perbaiki ke depannya bukan perbaiki ke belakangnya, karena belakang nggak bisa diperbaiki, depannya bisa. Iya, benar kan ya? Iya, benar, Hidup benar buat dong. masa depan ya. Betul. Hari ini dan masa depan. Iya Kalau kan? kalau yang belakang nggak bisa diperbaiki, nah karena kita tahunya mungkin baru hari ini, nah kedepannya tuh baru yang bisa kita perbaiki ya. Itu ada tuh di film lucu yang bertema panda. Oke, terima kasih banyak ya dok atas kehadirannya hari ini. Terima kasih untuk ilmunya, Yes, terima kasih untuk sama-sama. sharingnya dan insight yang sangat luar biasa di hari ini. Semoga yang kita bahas hari ini bermanfaat bagi super parent yang sedang menonton Super Kid Talk hari ini, dan juga semoga super parent yang ada di rumah jauh lebih peka ya, gunakan intuisinya sebagai orang tua gitu. Semangat terus dalam membersamai tumbuh kembangan Anda, jangan patah semangat, banyak belajar karena setiap hari itu banyak sekali ilmu yang mungkin sudah di-update ya dok gitu. Semangat untuk super parent, terima kasih sudah menyaksikan Super Kid Talk hari ini. Jangan lupa untuk like, kemudian komen dan juga share postingan kami kalau memang ini bermanfaat bagi teman atau saudara yang lainnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Terima kasih.